Halo, balik lagi dari Dua Wheels. Kita sekarang, gua baru masuk tol dalam kota nih dari arah Bekasi. Pas baru sekali ini lagi gua keluar masuk tol di tengah kota selama PPKM nih. Sekalian penasaran sih, tolnya itu ada yang ditutup gak? Gua nggak ada rencana kemana-kemana sih. Rencana gue cuma muterin tol dalam kota aja nih, bayar 10.000 kan bisa keliling tuh, bisa keliling. Ntar kita sampai Priok, kita balik lagi ke rumah. Kita sekarang ngomong apa ya? Kita ngomong perawatan mobil kali ya. Gue udah lama sih pengen bahas kecil-kecil masalah perawatan mobil yang simple. Karena gue pakainya Calya, jadi gue bicarain Calya nih. Jadi dari awal gue ambil itu di salah satu showroom di Jakarta Barat. Dan gue kebiasaan kalau ambil mobil baru, biasanya gue selalu servisnya di tempat situ, karena kadang ada privilege tertentu lah, diskon ini, diskon itu. Kayak gue ini diskon part 10% selama perawatan di situ. Itu sampai free garansi, free servisnya ya 50.000. Dan gue biasanya memang kalau ambil mobil baru selalu perawatan di bengkel resminya, karena kan mobil yang gue ambil baru itu selalu mobil untuk kaki, maksudnya untuk harian bener-bener, untuk kerja, untuk cari duit. Jadi gue nggak mau resiko rusak lah, apalah segala macem. Tinggal telepon, tinggal ini, gampang. Dan gue ngakalinnya gini nih, untuk mungkin sebagian udah ada yang tahu ya. Gue ngakalin servis itu kan, kalau di Toyota itu servis itu rata-rata tiap 10.000 kilo ya, atau 6 bulan. Nah, banyak orang nggak tahu, mereka tinggal ikutin di buku aja 6 bulan 10.000. Cuma kalau mobilnya misalnya nggak sampai 6 bulan, 6 bulan tuh baru dipakainya sedikit, gue akan terusin sampai maksimal 10 bulan, 10-11 bulan. Tapi syaratnya begitu, lo nggak boleh pakai oli yang esek-esek, nggak boleh oli yang kualitasnya jelek. Gue selalu setiap servis dari baru ambil pakai oli yang paling bagus di bengkel resmi itu. Dan Toyota ini biasanya ada oli yang 0,020, jadi yang sangat cair dan itu super sintetik. Dan itu tahan dia sampai 10.000 kilo dan bisa dipakai sampai 9-10 bulan. Jadi kalau gue pakai mobilnya cuma 4 tahun, ya selama pakai 4 tahun gue masih free service. Dan gue nggak pernah servis 6 bulan gue servis sih. Jadi selalu ya gue pakai terus ya, biar gratis terus gue servis. Karena lumayan kalau servis di bengkel resmi, bayar itu kalau nggak salah ya, kalau mobil kayak Calya itu 700-800 ribu deh. Itu pertama. Terus pastiin kalau lo masuk servis, bener-bener sampaikan keluhan lo tentang mobil itu dan dicatat di sistemnya mereka. Jadi misalnya lo ada kaki-kaki bunyi atau setir bunyi atau apa, lo sampaikan dari pertama kali lo servis, biar tercatat tuh rekornya di Toyota tercatat, atau di bengkel resmi, pastikan. Terus nanti misalnya kemudian hari lo servis, recordnya jelas, karena itu membantu untuk pihak bengkel resmi untuk memutuskan, misal ternyata memang penyakitnya itu kambuh, dia akan klaim garansi. Misalnya memang rusaknya nggak sembuh-sembuh, dan lumayan kan itu free. Gue pernah ada pengalaman karena di satu bengkel resmi di merek Honda, persis seperti itu. Dari pertama kali datang, kaki-kaki bawah itu bunyi. Akhirnya selalu gue informasikan, nggak pernah solve, sampai akhirnya di servis 100.000, kan garansi udah mau habis tuh di kilometer 98 ribuan itu, umur hampir 3 tahun, nggak sembuh juga. Akhirnya diganti baru sama mereka semuanya, bukan mobilnya ya, part-part bawah itu semuanya digantiin baru. Jadi di umur 3 tahun gue part semua kaki-kaki dipakein baru.
Karena kenapa? Pegangan gue, ya gue udah sampaikan keluhannya itu dari gue pakai awal itu mobil, dan itu tercatat semuanya. Jadi ya nggak rugi lah, udah pakai mobil hampir 3 tahun, semua kaki-kakinya baru, dan itu free. Itu salah satu keuntungan kalau lo servis di bengkel resmi. Jadi kalau ada keluhan-keluhan gampang, dan pastikan itu setiap keluhan itu tercatat. Ada beberapa bengkel resmi yang bisa bawa oli cairan itu dari luar, tapi nggak semuanya. Kalau yang di tempat gua langganan sekarang Jakarta Barat bisa dia. Kalau oli kita bisa bawa dari luar, atau kita mau beli di situ, karena mungkin kalau di luar lebih murah ya. Gitu. Cuma ya itu tergantung lo ya. Kalau lo mau servis di bengkel teman atau apa terserah. Cuma karena gua mobil pakainya mobil bener mobil perang, jadi gue nggak mau pusing. Kalau kenapa-napa gue tinggal telepon, tinggal komplain lah istilahnya. Dan satu lagi, pastikan setiap lu pakai mobil, terutama dari mobil baru, lu pastikan baca manual book, buku panduannya lu baca. Ada beberapa hal yang banyak orang yang males sih baca buku panduan, padahal di situ banyak perawatan simpel yang harus kita baca gitu. Ntar gue coba iniin satu-satu, singkat lah yang penting-penting, terutama untuk di Kalia ya. Karena gue pernah kejadian nih, gue pakai mobil mertua yang bukan mobil gue pakaian ya. Dia gue keluar kota itu kalau nggak salah gue ke Trans Jawa Semarang kalau nggak salah. Gue pecah ban, abis pecah ban, gue nggak tahu ban serepnya di mana, gue nggak tahu dongkraknya di mana, dan itu butuh waktu 2 jam untuk nyariin oprak. Kebetulan bukunya juga di rumah, nggak ditaruh di dalam mobil. Ya udah, nggak tahu ya ban serepnya di sini, dongkraknya di sini, akhirnya nggak tahu. Itu pertama. Kalau untuk kita pakai mobil yang bukan pakaian kita ya, misalnya mobil ya orang tua atau saudara atau sewa atau segala macam, lo harus tahu letak ya paling standar basic itu dongkrak di mana, terus ban serep di mana. Pastikan lo juga bisa bukanya ya. Kalau mungkin di Jakarta apa aja atau jarak deket mungkin lo nggak terlalu resiko, tapi kalau luar kota agak repot. Harus tahu lo tempat dongkrak, alat-alat dan sebagainya. Terus kalau yang udah biasa pakai mobil udah pasti tahu lah indikator itu standar ya, sen dan sebagainya, itu pasti pada tahu. Itu yang kalau misalnya lo pakai bukan mobil lo bawaan pribadi ya. Terus perawatan, oh iya banyak juga nih orang nggak tahu nih, bahkan di mobil-mobil yang udah pakai mobil lama. Jadi kalau lo ngecek mobil itu, ngecek rutin lah pribadi di rumah, cairan entah itu air radiator, minyak rem, oli. Kadang-kadang kan kita kalau pagi atau berapa hari sekali buka tuh ngecek. Gue pengen kasih tahu satu contoh, air radiator. Air radiator itu kalau lo cek, pastikan lihat ukuran di botol reservoir. Jadi biasakan kalau lo ngecek air radiator itu pengisiannya di botol reservoir. Botol reservoir itu yang kita sering bilang air cadangan, botol cadangan, isinya di situ. Dan biasakan selalu pakai air coolant radiator. Kenapa gue bilang biasakan isi di reservoir? Karena botol radiator itu, cadangan itu nggak boleh penuh berlebihan. Itulah makanya air coolant radiator itu dia selalu berwarna biru, hijau, orange. Itu biar apa? Biar kita tahu takaran di botol reservoir tingginya berapa, pas sudah minim berapa. Nah,
botol reservoir itu kadang botolnya itu besar, tapi tingkat garis fullnya itu dia mungkin cuma setengah atau nggak sampai di bibir botol. Nah, lo nggak perlu ngikutin sampai bibir botol, tetap ikutin di reservoirnya, di batasan dia ada tulisan full, garis full atau maksimal, itu yang lo ikutin. Kenapa nggak boleh luber sampai tutup botol? Karena kan sifatnya dia sirkulasi air tuh. Sirkulasi air itu ketika airnya udah makin panas, air radiator makin panas, volumenya itu akan meningkat dan dia akan muter ke radiator. Percuma, nanti akan kebuang. Airnya itu akan kebuang berceceran di ruang mesin lo. Nah, ada banyak banget orang nggak tahu kalau lo isi air radiator itu sama mereka di fullin sampai luber di mulut, itu nggak boleh. Itu sebenarnya ada itu semuanya di manual book. Jadi kadang kalau lo isi air radiator itu dari batas minimal sampai batas maksimal, itu masih dianggap kategori wajar. Jadi nggak usah panik kalau misalnya dia airnya itu cuma kurang setengah, apa cuma kurang sedikit gitu, itu nggak usah panik. Nggak perlu lo tambah juga nggak ada masalah, karena itu masih batas normal. Nanti gua di vlog ini gua kasih fotonya deh di manual book gimana gitu. Dan pastikan dan usahakan kalau nambah itu pakai air radiator coolant, kecuali memang emergensi, mobil trouble di tengah jalan ya, itu nggak apa-apa. Karena titik didihnya air radiator coolant itu kan beda dengan air. Dan air putih biasa itu mengandung mineralnya tinggi, jadi radiator sama blok mesin lo sayang, bisa karat ntar gitu. Itu banyak orang nggak tahu sih. Jadi mereka pikirnya fullnya itu di atas tutup botol, itu nggak boleh. Harusnya ada di batas max. Kalau di Karya ini mungkin cuma hanya 3/4 botol kali, diisinya cuma 3/4 botol fullnya gitu. Itu salah satu kenapa air coolant itu warna-warni, biar kita gampang ngecek. Kalau misalnya kurang atau apa, biasakan di radiator coolantnya gitu. Tuh, karena gini prinsipnya, radiator coolant itu nggak boleh habis, nggak boleh berkurang. Kayak bengkel resmi itu di buku manual book itu mereka cuma tolerir kalau air radiator itu berkurang cuma setengah gelas ya, 100-200 mili dalam 10.000 kilo. Dan harusnya sih memang nggak berkurang. Jadi oli sama air radiator sama minyak rem itu nggak boleh berkurang harusnya. Nanti kita bahas satu-satu. Kalau untuk radiator yang pasti seperti itu. Jadi kalau ternyata mobil lo air radiatornya berkurang banyak, lo berarti ada yang trouble, ada yang bocor, ada masalah lah. Langsung aja bawa ke bengkel atau ke mana, bengkel resmi atau bengkel rekanan lo. Dari tadi gue perhatiin semua pintu dijaga. Ini aja enggak nih. Tadi Tebet, Semanggi, semuanya dijaga sama DPR. Oke. Terus kita tadi bahas radiator. Terus kita bahas oli. Oli juga mirip seperti itu. Oli itu nggak boleh berkurang. Jadi kalau oli lu ternyata kurang, dan ingat ngecek oli itu selalu di pagi hari ya. Ketika mobil belum naik olinya, itu lo cek. Oli itu harusnya nggak berkurang. Kalau misalnya oli lu berkurang, trouble berarti ada masalah. Nah, oli itu juga nggak usah panik. Kalau misalnya pagi hari ternyata oli lu tuh cuma setengah. Jadi kan di oli itu nanti gue lampirin di foto. Oli itu kan ada batas minimum sama batas maksimum. Selama ada di batas di area batas itu normal, masih dianggap. Jadi nggak usah panik. Misalnya lo di tengah jalan lo cek lagi trip oli lo kurang, lo nggak usah panik. Selama masih ada di batas garis minimum dan maksimum, itu berarti masih normal. Ntar kalau pas ada waktu, ada toko oli, baru bisa lo top up tambahin.
Itu satu sih oli, dan ngeceknya selalu di pagi hari. Karena pas olinya mesin belum hidup, olinya itu masih pada di oli karter di bawah, jadi gampang ngeceknya. Terus itu untuk oli, tadi gue bilang biasain pakai mobil itu pakai oli bagus, karena oli bagus itu, oli encer itu dia bisa tahan 10.000 aman dan bisa sampai 10-11 bulan. Kadang gue kalau lagi bokeh aja sih sampai 12 bulan gue hajar, nggak ada masalah. Tapi ketika lo pakai oli kurang bagus kayak 1040 untuk mobil ini, ya mereka itu cuma tahan 6-7 bulan olinya gitu. Makanya bengkel resmi itu saranin kan, udah dia ambil batas minimumnya aja 6 bulan lo servis, 6 bulan lo servis gitu. Terus kalau kita bicara cairan minyak rem sekarang, jadi minyak rem itu harusnya sama, dia juga nggak berkurang, tapi dia pasti berkurang kalau mobil itu dipakai. Kenapa? Setelah lo pakai mobil berapa lama, kampas rem itu kan akan habis. Nah, kampas rem akan habis itu otomatis menurunkan level olinya, minyak remnya. Ada di botolnya itu kan ada berturun, itu pasti. Itulah makanya kalau di bengkel resmi atau lo ngebengkel di rekanan lo, dia suruh cek minyak rem jangan lupa setiap 10.000, karena biasanya berkurang dia. Kalau udah berkurang itu harus ditambah, dan tetap sama, nggak boleh lebih dari batas maksimal. Karena tekanannya akan semakin tinggi, saya ngerusak seal remnya gitu. Pastiin aja selalu dijaga sampai level maksimum. Nanti dia biasanya tiap 10.000, tiap 20.000 dia akan turun. Kayak gua nih udah 40 ribuan, gua udah top up sekali kemarin di 20.000 minyak remnya. Terutama mungkin Matic ya, kalau mobil Matic kan dia lebih boros rem gitu. Itu yang basic sih untuk cairan-cairan. Kalau reservoir, air reservoir air wiper sih ya sering lah ya, apalagi kalau udah musim hujan pasti. Cuma tadi itu 3 perawatan di air radiator, terutama oli mesin dan minyak rem untuk yang lo pakai mobil. Gue termasuk jarang sih orang yang kalau habis dari bengkel resmi gue servis gue buka kap mesin, jarang banget. Paling kalau bersihin mesin aja sih, masih gue cuci, gue bersihin gitu. Kebetulan gue ada car wash, gue bersihin, minta anak-anak cuciannya, gue bersihin mesin gue. Selebihnya sih jarang gue cek gitu. Kapan itu gue yang ke Trans Jawa aja road trip 2.700 sama, gue nggak buka kap mesin, karena gue pikir ya harusnya nggak ada masalah lah.